Hai, saya Willy Aden, coding starter kalian. Kita akan belajar satu simbol di matematika, yaitu simbol persen atau modulus. Ya, mungkin kita jarang pakai atau jarang disinggung. Yang seperti yang kita udah tahu kan pakai plus, minus, kali sama bagi kan ya. Nah, cuma kita jarang membahas yang itu mungkin. Tapi kalau udah yang tahu cara memakainya, biasanya kita gunakan untuk bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya, nah, tapi kita akan coba membahas dari behind the scene-nya, bagaimana cara kerjanya benar-benar basic banget gitu. Dan juga mungkin ada kata-kata motivasi sedikit yang akan saya tambahkan di akhir. Kalau suka konten basic programming dan supaya lebih paham banget ya cara kerja program dan juga lebih mengerti apa yang dijelaskan oleh guru atau dosen, maka diklik tombol subscribe-nya. Sip. Kita akan coba melihat satu contoh dari print 5 modulus 2 seperti ini. Hasilnya adalah 1 kan ya. Kalau misalnya kita coba bagi dengan matematika, kita akan menggunakan seperti ini. Ini mungkin dipelajari di sekolah kan ya, matematika kan ya. Mungkin ini seperti masuk ke dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita gitu. Kalau kita bisa membagi angka seperti ini kan ya kalau diajarin. Nah, kita coba lihat di sini ada 5 dan 2. 5-nya taruh di dalam simbol ini kan ya. Kalau ada yang tahu ini simbol apa, nih boleh ditulis juga di komen ya. Yang ini simbolnya apa nih? Ada namanya kayaknya. Nah, lalu 5 sama 2 kan ya. Oke, cara kerjanya gimana? 2 dikali berapa supaya mendekati 5? Kan ya? 2 dikali berapa supaya mendekati 5? Jadi, jawabannya kan 2. Taruh di atas ini kan. Nah, kemudian 2 dikali 2 kan? Yaitu 4 yang mendekati 5. Dikali, jadinya 4. Oke, jadi 4. Terus kan dikurang 1. Inilah yang kita sebut dengan modulus. Oke, sisa hasil bagi. Makanya namanya adalah sisa hasil bagi sebenarnya. Yaitu hasil baginya sisanya berapa. Kalau ini kan hasil baginya nih. Ya, yang ini. Ini kan sisa. Ini kan hasil baginya. Kalau yang ini sisanya. Yang ini adalah hasil dari pakai simbol bagi kayak biasa. Oke, kalau yang ini adalah yang persen itu. Gitu. Kalau misalnya kita memang membutuhkan ini di program kita untuk mendapatkan sisa hasil bagi. Seperti itu. Makanya dia dapat 1. Coba contoh lain. Kalau misalnya kita ambil 10 sama 3 misalnya kan. 3 mendekati 10 dikali berapa? 3 kan? 9 dikurang 1. Nah, yang 1. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan yang program bilangan genap sama bilangan ganjil, itu kita tahu dulu si formulanya atau cara kerja sebenarnya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau mau menentukan bilangan genap atau bilangan ganjil, kita kan bagi dengan 2 kan ya. Karena rumusnya itu sebenarnya apapun yang dibagi 2, kalau sisa hasil baginya adalah 0, maka dia adalah genap. Kalau yang ganjil, pastinya sisa hasil baginya ada 1. Kalau belum percaya, silakan aja dicoba ya. Kalau misalnya dia ganjil, sisa hasil baginya selalu 1. Percaya gak? Tadi coba ya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mencoba untuk menggunakan ini, si persen ini. Tapi sebenarnya dia ada juga contoh penggunaan lain nih. Misalnya ada 70 detik nih misalnya. Nah, ini kita konversi menjadi menit dan detik. Berarti kalau 1 menit kan 60 detik. Jadi kalau misalnya kita mau konversi ini menjadi menit dan detik, berarti kan ini jadi 1 menit kan. Terus tinggal berapa detik. Nah, tinggal berapa detik itu gimana cara dapatnya? Oke, si modulus. Gitu, maka detik. Paham nggak? Nah, coba dikerjakan tuh. Kalau misalnya kebayang. Ini contoh pemakaian yang lain ya. Jadi cukup bermanfaat kalau misalnya memang kita tahu penggunaannya apa gitu ya. Ya begitu. Oke, jadi motivasi saya di sini itu adalah biasanya kita nggak bisa mengerjakan program dari guru atau dosen kita diberi tugas gitu ya, kita nggak bisa kerjakan misalnya nih. Oke, ada suatu soal cerita gitu ya, dan misalnya ceritanya atau soalnya itu benar-benar matematika banget ya.
dan kita nggak bisa kerjakan, bingung gitu ya. Mungkin ada beberapa alasan. Alasannya mungkin karena kita nggak bisa MTK-nya, atau kita memang nggak bisa coding fundamentalnya, tapi sebenarnya kita cukup paham matematika misalnya gitu kan, atau jangan dua-duanya yang nggak bisa ya, mungkin ya. Tapi mungkin sih menurut saya lebih besar kemungkinannya mungkin paham ini sebenarnya fundamental codingnya, mungkin paham, mungkin loh mungkin paham ya, tapi matematikanya nggak kuat, jadinya nggak bisa kerjakan itu. Nah, jadi jangan berkecil hati kalau misalnya nggak bisa kerjakan tugasnya, mungkin matematikanya yang kurang oke gitu, matematikanya terlalu sulit mungkin, jadinya nggak paham gimana solvingnya di bentuk codingnya gitu. Jadi mungkin solusinya adalah memastikan dulu paham matematikanya gimana, formula kerjakannya gimana. Habis itu coba pikirkan fundamental codingnya bagaimana, cara kerja algoritma untuk menyelesaikannya dengan coding seperti apa, begitu. Tapi kembali lagi, pastikan fundamental codingnya udah bagus ya. Semua dasar-dasar coding itu sudah cukup dipahami, dan memperbesar kemungkinan kita bisa mengerjakan tugas dari guru dan dosen. Khusus untuk fundamental coding ya. Kalau misalnya udah tambahan yang lain-lain, misalnya web dan segala macam, ya itu pasti butuh knowledge yang lain lagi. Itu motivasinya. Oke, jadi jangan berkecil hati kalau misalnya tidak bisa mengerjakan tugasnya, gitu ya. Mungkin hanya karena MTK yang kurang. Gitu. Oke. Emang menurut kamu, menjadi seorang programmer harus matematikanya kuat gak? Nah, gimana menurut kamu? Itu tentang modulus. Kira-kira kalian ada pertanyaan lain nggak soal modulus? Silahkan nanti tinggalkan di komen aja, dan juga bisa like kalau misalnya suka dengan konten seperti ini. Thank you.